Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiatul Hurika, saya mahasiswi dari STT Nurul Jadid. Di sini saya mendapat tugas dari Bapak Nur Fadri Hidayat, yaitu dosen pembimbing kami manajemen proyek TI. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya proyek. Pengertian manajemen proyek. Manajemen proyek adalah penerapan ilmu pengetahuan, keahlian, dan keterampilan dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan agar mendapat hasil yang optimal dalam hal kinerja, waktu, mutu, dan keselamatan kerja. Ada tiga garis besar untuk menciptakan proyek. Yang pertama adalah perencanaan. Untuk mencapai tujuan sebuah proyek perlu suatu perencanaan yang matang, yaitu dengan meletakkan dasar tujuan dan sasaran dari suatu proyek sekaligus menyiapkan segala program teknis dan administrasi agar dapat diimplementasikan. Tujuannya agar memenuhi persyaratan spesifikasi yang ditentukan dalam batas waktu, mutu, biaya, dan keselamatan kerja. Yang kedua adalah penjadwalan. Merupakan implementasi dari perencanaan yang dapat memberikan informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek yang meliputi sumber daya, biaya, tenaga kerja, peralatan, material, durasi, dan progres waktu untuk menyelesaikan proyek. Pengendalian proyek. Pengendalian mempengaruhi hasil akhir suatu proyek. Tujuan utamanya yaitu meminimalisasi segala penyimpangan yang dapat terjadi selama berlangsungnya proyek. Tujuan dari pengendalian proyek yaitu optimasi kinerja biaya, waktu, mutu, dan keselamatan kerja harus memiliki kriteria sebagai tolak ukur. Kegiatan yang dilakukan dalam proses pengendalian yaitu berupa pengawasan, pemeriksaan, koreksi yang dilakukan selama proses implementasi. Dalam sumber daya proyek, ada tiga tipe sumber daya proyek. Yang pertama yaitu sumber daya manusia atau human resource. Sumber daya manusia mengevaluasi ruang lingkup serta memilih kecakapan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengembangan sistem. Memilih jumlah person per proyek, jumlah orang yang diperlukan, proyek software ditentukan untuk estimasi effort pembangunan. Untuk proyek kecil sekitar 6 orang per mon adalah standar. Yang kedua adalah sumber daya software atau software resource. Reusable komponen. Reusable adalah kreasi dan penggunaan kembali blok bangunan perangkat lunak. Blok-blok tersebut harus dikatalogkan dan distandarisasi untuk aplikasi yang mudah dan divalidasi untuk integrasi. Dan kategori sumber daya ada 4, yaitu yang pertama off the shelf komponen, yang kedua full experience komponen, yang ketiga partial experience komponen, dan yang keempat new komponen. Off the shelf komponen adalah software yang dapat diperoleh dari pihak ketiga dan sudah dibangun internal. Yang kedua adalah full experience komponen, spesifikasi, desain, kode atau database yang sudah ada yang dikembangkan pada proyek yang lalu serupa dengan software yang akan dibangun pada proyek saat ini. Partial experience komponen, spesifikasi yang ada, kode, desain, dan data uji perlu dimodifikasi. Yang keempat adalah new komponen, software yang harus dibangun dari awal oleh tim software untuk kebutuhan proyek sekarang. Tim proyek dan organisasi. Fungsi organisasi proyek yaitu ada 4. Yang pertama adalah merupakan sarana tempat tim bekerja sama. Yang kedua merupakan pusat pengaturan tentang kerja sama dilaksanakan. Yang ketiga merupakan pusat pembagian pekerjaan. Dan yang terakhir adalah merupakan pusat pembagian wewenang dan tanggung jawab. Struktur organisasi mempunyai dasar pendekatan kontingensi situasional, yaitu berdasarkan strategi, teknologi, lingkungan tempat beroperasi, karakteristik anggota. Jenis struktur organisasi yaitu organisasi proyek fungsional, organisasi proyek koordinator, organisasi proyek murni, dan yang keempat adalah organisasi proyek metrik. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang sumber daya proyek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.